Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Oke, Pagi. Bapak Ibu sekalian, semangat pagi merupakan kebiasaan dari Telkomsel. Jadi baik itu pagi, siang, sore, kita semangatnya tetap semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Pertama-tama pastinya kita akan ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga, sahabat, rekan kerja, seluruhnya terus diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa melewati keadaan yang penuh dengan tantangan ini, keadaan pandemi ini COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kami mengucapkan khususnya untuk Muslim, selamat menunaikan ibadah Ramadan bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih waktunya dan turut hadir dalam acara webinar pada sore hari ini. Baiklah, sebelum ini izinkan saya untuk memperkenalkan ya, kami akan coba menyapa terlebih dahulu ada yang terhormat Bapak Anton Setiawan. Selamat sore Pak Anton. Selaku Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara. Selamat sore Pak. Sehat selalu Pak. Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Santoso Suwigno selaku Senior Director Technical Service VMware Southeast Asia and Korea. Selamat sore Pak Santoso. Selamat sore Mas Dian. Selamat sore, sehat selalu Pak. Ya, selanjutnya kami sapa Bapak Dharma Simorangkir selaku Senior Vice President Enterprise Account Management Telkomsel. Selamat sore Pak Dharma. Selanjutnya Bapak Hanang Setiohargo selaku Vice President Enterprise Marketing and Product Delivery Telkomsel. Selamat sore Pak Hanang. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Dian. Oke, tak lupa kepada seluruh peserta webinar kali ini ya, luar biasa ini yang join sampai dengan detik ini sudah 111 member attendees yang join. Selamat bergabung dalam acara webinar pada sore hari ini dengan nama atau dengan judul Digital Workspace Secure Your Data Asset. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat saya, Dian Darmawan, dapat menemani Bapak Ibu sekalian dalam rangka webinar pada sore hari ini. Sebelum kita mulai di pemaparan pertama nanti dari Pak Anton, saya akan mengingatkan kepada para peserta attendees sekalian, untuk diskusi ini kami mengundang Bapak Anton Setiawan selaku Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjelaskan perkembangan siber di Indonesia dan pentingnya cyber security seperti apa. Baik Pak Anton, waktu dan tempat kami persilakan Pak, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Terima kasih Mas Dian, Pak Dharma, Bu Rini dari Telkomsel, Pak Santoso, Pak Hanang sebagai narasumber sore ini bersama saya. Terima kasih dan khususnya salam hormat untuk teman-teman yang sore ini Bapak Ibu yang bisa hadir dalam webinar kali ini. Memang benar yang disampaikan Mas Dian tadi bahwa perkembangan di dunia cyber sedemikian cepatnya gitu kan, dan kemudian apa yang terjadi akhir-akhir ini juga kita bisa saksikan bersama gitu kan, yang tentunya sangat mempengaruhi masyarakat banyak gitu. Mungkin kalau di awal-awal gitu kita lihat ranah cyber tidak terlalu memberikan dampak pada kehidupan bangsa kita, tetapi di tengah-tengah wabah pandemik virus corona ini ternyata gitu kan, kita bisa lihat bahwa transformasi digital berjalan dengan cepat gitu kan. Berjalan dengan cepat, semuanya berubah, hal-hal di ruang cyber yang tadinya tidak tersentuh dan tidak mendapat perhatian, sekarang mendapat perhatian.
sedang menjadi bintang ini, terutama keamanan cyber beberapa hari ini, sampai hari ini. Saya juga tadi mohon maaf sempat terjadi ini karena harus mendampingi Pak Kepala. Hari ini kita rapat dengan ada 6 menteri yang rapat di Menko Polhukam. Tapi alhamdulillah di titik-titik terakhir saya diberikan kesempatan untuk bisa tampil dulu di webinar, nanti mungkin menyusul rapat. Ya, terkait dengan proteksi ekonomi digital, kita tahu semua bahwa ekonomi digital atau ekonomi menjadi landasan bagi perkembangan bangsa kita. Nah, peran BSSN di mana? Gitu kan. Peran BSSN tentunya terkait dengan ekosistem yang dibentuk oleh ekonomi digital itu sendiri. Pertama, kalau kita bicara ekosistem digital, tentu kita akan bicara infrastruktur. Bagaimana infrastruktur itu berjalan sehingga platform di atasnya yang bertindak sebagai pasar, bertindak sebagai media, itu bisa dijalankan dengan baik. Kita juga punya pengalaman kemarin listrik sempat mati dan itu sangat-sangat mengganggu bisnis kehidupan kita, khususnya di era yang kita sudah saling terkoneksi. Di bidang infrastruktur, BSSN sudah membangun yang namanya National Security Operation Center. Sebagai bagian dari bagaimana kita melakukan deteksi dan monitoring terhadap traffic, terhadap lalu lintas, ruang cyber yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa memberikan early warning kepada stakeholder yang ada. Stakeholder BSSN sekarang ada 3 besar. Yang pertama adalah sektor pemerintah, yang kedua adalah sektor infrastruktur informasi kritikal nasional, tadi terkait dengan energi, listrik, air, kemudian transportasi, itu sudah masuk di situ, perbankan, keuangan, dan yang terakhir adalah sektor ekonomi digital. Nah, yang kedua yang harus kita juga tangani adalah terkait dengan platform. Itu kita tahu beberapa hari ini kita menghadapi gitu kan security breach gitu, data breach yang tentunya itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan sebagai tanggung jawab negara juga, karena di situ tempat berbisnis jutaan UMKM, tempat jutaan pelanggan menyimpan datanya dan bertransaksi. Tentu kita memberikan perhatian lebih kepada platform. Dalam hal ini adalah terkait dengan tata kelola keamanan informasi. BSSN menyediakan standar bagi keamanan, menyediakan prosedur dalam pengelolaan, bahkan membantu untuk peningkatan kapabilitas, misalnya penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden cyber. BSSN membantu teman-teman di platform untuk bisa mempunyai kapabilitas tersebut. Yang ketiga, kita harus juga memperhatikan masyarakat, karena mereka adalah pengguna dari apapun sistem digital yang kita bangun, khususnya di ekonomi digital ini. Kaitan dengan masyarakat, yang dilakukan BSSN adalah memberikan literasi mengenai keamanan cyber. Seperti tahun lalu kita sudah roadshow di 14 kota, kita sudah bertemu langsung dengan 19.000 generasi muda gitu dalam catatan kami yang sudah mengikuti program literasi BSSN, dan mereka yang menjadi tumpuan kita untuk membangun gitu kan, untuk membangun transformasi digital, karena generasi muda inilah sebagai penduduk utama dari ruang cyber gitu kan, sedangkan generasi yang lain ya mengikuti saja. Terus yang terakhir tentunya kita harus membangun juga kapabilitas di pendukung ekosistem. Ini banyak contohnya, misalkan kita memberikan pelatihan workshop kepada teman-teman developer sehingga mereka bisa membangun platform dengan misalnya secure coding. Hal-hal seperti itu yang coba kita lakukan. Lanjut, terkait dengan perlindungan data, baik itu perusahaan atau bahkan organisasi, institusi apapun di sektor pemerintah, di sektor infrastruktur kritis, di sektor ekonomi digital, sebetulnya prinsipnya dua. Yang pertama adalah kita mencegah bahwa orang yang tidak berhak bisa menggunakan data kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sekarang juga mulai banyak dipikirkan, kalau dulu kita hanya memikirkan biasanya supaya hacker nggak bisa masuk.
Yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa ketika dibutuhkan oleh pengguna bisa menggunakan data tersebut. Itu kita pastikan, ya kan? Sehingga memang orang yang tidak berhak tidak bisa masuk, dan ketika orang yang berhak mau masuk, ya dia bisa menjalankan service. Kita punya sekarang, karena layanan publik itu begitu banyak, kita bisa lihat gitu kan. Kadang di saat dibutuhkan gitu kan, masuk gitu karena manajemennya tidak baik atau karena mungkin ada serangan DDoS dan lain-lain. Akhirnya orang yang harusnya membutuhkan, seperti 2 tahun lalu kita lihat Makrai itu bisa mengunci sistem di rumah sakit. Ini salah satu hal yang harus kita jaga supaya ketika masyarakat mau berobat jangan sampai sistemnya mati dan masyarakat tidak bisa menggunakan layanan tersebut. Nah, dari hal tersebut BSSN melihat membagi secara general saja ada sifat gitu kan, ada 3 hal gitu. Nah, ini sebetulnya lebih kepada bukan DDoS tapi mungkin service attack gitu ya. Bagaimana attack yang kemudian tidak perlu dia masuk tetapi dia menghentikan service. Itu menjadi kerawanan yang harus kita pikirkan ketika kita berbicara data. Yang kedua adalah illegal access. Apapun itu, hacking gitu kan dan segala macam yang sifatnya masuk ke dalam sistem, bisa dia mengganti, dia bisa mencuri, dia bisa merusak gitu. Itu harus kita perhatikan. Terus yang terakhir, yang sekarang juga menjadi tren adalah social engineering, yang itu tadi makanya BSSN dan stakeholder yang lain mungkin dengan Telkomsel termasuk dengan perbankan gitu kan, bagaimana kita mengedukasi user kita gitu supaya tidak terkenal social engineering, karena ini yang banyak dimanfaatkan. Kebocoran-kebocoran data biasanya tindak lanjutnya adalah melalui social engineering. Kenapa ini kemudian menjadi penting, prinsip dan kemudian kerawanan yang muncul terkait dengan konsekuensi prinsip tersebut? Karena kalau ini kita biarkan, tentu saja ini akan mengganggu keberlangsungan, bahkan kehidupan dari bisnis organisasi kita. Apapun organisasi kita, mau dia masyarakat, mungkin kalau di dalam webinar ini kita bicara tadi perusahaan gitu, tidak hanya perusahaan, semua organisasi ketika terkena ini dampaknya akan gitu kan merugikan atau membahayakan keberlangsungan organisasi, membahayakan bagaimana organisasi tersebut bisa. Kalau di sektor pemerintah ya membahayakan, kita tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Kalau di perusahaan ya bisa jadi profitnya hilang gitu kan, industrinya berhenti dan lain-lain gitu. Di masyarakat ya datanya bisa dicuri, digunakan untuk penyalahgunaan. Itu hal-hal yang saya rasa menjadi concern bagi kita gitu kan. Makanya mungkin nanti pembicara selanjutnya Pak Santoso, Pak Anang pasti akan, saya yakin akan memberikan solusi-solusi. Nah, tetapi yang perlu kita pahami adalah pertama ya prinsip ini harus kita pegang. Prinsip ini harus kita pegang, kemudian ini kita jabarkan dalam solusi-solusi teknis gitu yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa menjawab apa yang menjadi prinsip dan apa yang menjadi kerawanan. Solusi nanti yang dipaparkan mungkin dari Pak Santoso, dari Mas Anang, dari teman-teman di Telkomsel harus bisa menjawab ini. Dan nanti kita pasti akan kerjakan bersama-sama. BSSN bertanggung jawab juga terhadap perkembangan industri dalam negeri termasuk industri keamanan cyber. Apapun industri keamanan cyber yang ada di Indonesia, BSSN bertanggung jawab untuk membangun itu. Karena keamanan cybernya nggak akan tercapai kalau industrinya nggak ada. Gitu. Siapa yang mau menyediakan solusi-solusi ini? Kan bukan BSSN. BSSN itu regulator, memberikan iklim yang baik, memberikan pembinaan, mengawal implementasi, tetapi tentunya gitu kan core-nya adalah industri dalam negeri. Jadi kita sama-sama nanti. Jadi bukan hanya tugas BSSN, ini prinsip yang harus kita jaga, tetapi kemudian juga harus kita wujudkan secara bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan sore ini, Mas Dian. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Menarik Pak, terutama sosialisasi literasi tadi Pak, karena itu harus terus digulirkan terus kan Pak ya. Nanti pasti akan ada penanya-penanya nih Bapak, jangan dulu meninggalkan webinar ini Pak, nanti masih standby. Kita akan lanjutkan ke pembicara kedua. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Hanang Setiohargo selaku Vice President Enterprise Marketing dan Product Delivery Telkomsel untuk mengupas nih Pak, mengupas bagaimana layanan mobile security Telkomsel. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Hanang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk Pak Anton yang sudah memberi penjelasan sebelumnya sebagai narasumber pertama. Kemudian izin untuk Pak Santoso, rekan narasumber berikut. Saya mulai dengan penjelasan kenapa Telkomsel mempersiapkan diri di dunia mobile security ini. Ini pertanyaan yang kebetulan saya jumpai beberapa waktu yang lalu, dan sebenarnya Telkomsel sudah secara lebih terstruktur mulai awal tahun ini. Jadi sebelum masa pandemi kita sudah memulai program ini. Sebelum kita masuk ke why Telkomsel di dunia mobile security, ada baiknya saya menjelaskan dalam konteks kebutuhan dari sisi industri atau korporasi. Kita mulai. Pada dasarnya digital transformasi saat ini sudah menjadi kebutuhan korporasi untuk menjaga kelanggengan bisnisnya tentu saja. Tanpa melakukan ini, semuanya akan obsolete. Ya. Dan pada dasarnya ada 4 inisiatif yang typically menjadi alasan kenapa satu korporasi pergi ke transformasi digital, yaitu karena kebutuhan untuk digitalisasi customer experience. Ini bukan hanya saja kebutuhan dari sisi korporasinya, cuman juga dari dorongan customer yang memiliki ekspektasi bahwa going digital adalah satu keharusan, mempermudah mereka dalam berinteraksi dengan korporasi yang menyediakan service untuknya. Gitu. Kemudian digitasi organisasi sendiri dalam konteks kebutuhan kolaborasi dalam berinovasi ini merupakan satu keharusan bagi satu korporasi. Khusus dalam periode pandemik ini akan terasa sekali dengan keterbatasan mobilitas masing-masing individu, sehingga interaksi komunikasi antar individu itu harus dilakukan dengan medium yang sebelumnya mungkin jarang disentuh ya, melalui video conference, utamanya yang sekarang saat ini sedang sering dilihat ya. Kalau grup chat mungkin rata-rata semua sudah pakai gitu ya. Lebih jauh, digitize product and services ini juga mulai dirasa amat sangat perlu. Konsep next best offer itu adalah satu keharusan, di mana offering satu produk tidak hanya dilepas ke pasar, tapi kita juga harus tahu berdasarkan kebutuhan consumer seperti apa, sehingga apapun yang kita tawarkan itu sudah mendekati tingkat kebutuhan. Tentu saja bagi setiap korporasi, digitasi kegiatan operasi ini merupakan satu hal yang penting. Kegiatan otomasi dalam kegiatan operasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan dalam konteks ini yang relevan dengan Telkomsel, tumbuhnya IoT, Internet of Things, ini sebenarnya memungkinkan perangkat yang tadinya kelihatan diam, saat ini kelihatan bisa bicara sendiri. Mereka melaporkan kondisinya, melaporkan statusnya, sehingga decision itu bisa dibuat oleh korporasi untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, memperhatikan hal ini semua, sebagai konsekuensi tingkat pertumbuhan interaksi data ini, IDC telah meramalkan tahun 2025 data yang terbentuk itu sebesar 175 zettabyte. Ini tercreate secara akumulasi baik dari core, edge dari titik simpul pengumpulan data, dan dari endpoints. Dalam hal ini yang common untuk dilihat adalah
mobile device. Nah, dari situ 25 zettabyte itu terbentuk di endpoints. Jadi endpoints memang menjadi critical points di mana data itu mulai tercreate. Dan sebagai bayangan, pada tahun 2025 akan terdapat perkiraan sekitar 8,5 miliar device ya, yang dipakai oleh users, dan 1,8 miliar itu adalah 5G users. Ini dari GSMA studinya, Mobile Economy 2020, dan di tahun 2025 ini 8,5 miliar itu melebihi estimasi jumlah populasi manusia pada tahun itu yang cuma 8,1 miliar. Nah, dengan kesemua itu, kita juga lihat studinya bahwa dengan lancarnya pertukaran data ini, higher interaction and collaboration, tendensinya 16% users akan lebih kolaboratif, kemudian decision juga akan diambil secara lebih cepat, karena semua orang berada dalam one page, jadi tidak ada yang lagging knowledge effectively, sehingga proses pengambilan keputusan itu bisa cepat. Dan secara umum diramalkan bahwa ini akan meningkatkan personal productivity sebesar 5 kali lipat. Dan kalau kita lihat dari Pak Anton tadi presentasinya, bahwa ini ada beberapa risiko yang harus diperhitungkan. Berikut juga studi dari Mobile Malware Evolution tahun 2019 bahwa tercatat sekitar 80 juta mobile malware per tahun yang tercatat oleh Kaspersky Lab, dan ini menimbulkan risiko secara rata-rata 3,9 miliar dolar, seperti yang disampaikan dalam laporan data breach report-nya IBM Security. Ini adalah risiko yang timbul dari semua kegiatan digitalisasi tadi. Terkait dengan itu semua, maka Telkomsel mempersiapkan solusi mobile security bagi korporasi dengan konsep one-stop solution untuk mobile device management. Jadi ini secara end-to-end cover semua. Ini mengcover manajemen employee device, jadi semua device yang dipakai oleh employee itu possible untuk di-manage secara tersentralisasi. Perbaikan compliance terhadap security policy itu sebagai benefitnya juga yang bisa didapat. Proteksi data bisnis dengan perlindungan perangkat seperti penghapusan dari jarak jauh, ya, proteksi dari malware itu bisa dilakukan. Efisiensi bisnis tentunya terkait dengan tingkat kepercayaan kepada perangkat yang memiliki hak akses berikut pengamanannya. Jadi tadi selain preventing orang yang tidak berhak untuk mengakses data corporate, kita juga harus yakin bahwa orang yang berhak tetap bisa melakukan akses. Dan tentu saja ini seperti typical corporation, Telkomsel bersiap diri untuk menghandle bermacam bentuk devices, baik typical corporate owned device, jadi device yang didistributed oleh korporasi itu untuk penggunaan karyawannya, ataupun BYOD, device yang dipakai atau dibawa oleh karyawannya sendiri, dan terakhir purpose built, jadi semacam kios atau point of sales, ya, POS itu juga bisa di-manage secara lebih aman dan tersentralisasi. Berikutnya, secara umum Telkomsel memberi kenyamanan untuk memperkenalkan konsep mobile security di dalam korporasi. Kita bekerja sama dengan bermacam global partner. Nanti VMware akan membawakan materinya mungkin lebih detail, dan Telkomsel dapat mendeliver ini tentu saja karena kita memiliki account manager yang terdistribusi di seluruh negeri. Nah, bagaimana Telkomsel bisa mendeliver one-stop solution ini?
di mana korporasi mendapat kemudahan untuk memperoleh mobile security licensing ketimbang memanage sendiri, kemudian data plan untuk berinteraksi device dengan pusat datanya, tentunya perlu data connectivity, kita bisa provide itu juga. Lebih jauh kita juga bisa menyediakan pilihan devices yang sesuai dengan kebutuhan, konsultasi, instalasi, dan terakhir managed service. Semua itu bisa disampaikan atau diberikan secara dengan konsep penagihan single invoice dan flexible payment. Nantinya bisa dilihat opsi-opsi apa saja yang terkait dengan flexible payment ini, dan bagaimana kita bisa mendeliver ini. Kita next bekerja sama dengan Google untuk memberikan zero touch delivery. Jadi Telkomsel sudah menjadi authorized zero touch partner dari Google, dan dengan ini kami dapat melakukan deployment ke seluruh devices yang menjadi target secara seamless melalui proses over the air, OTA. Sehingga ini jadi lebih mudah, cepat, dan tentunya enforcement-nya bisa cepat. Gitu. Demikian mungkin dari Telkomsel, mungkin untuk kejelasannya nanti jika dalam sesi tanya jawab pada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hanang selaku Vice President Enterprise Marketing and Product Delivery Telkomsel. Next, kita akan masuk ke sesi ketiga. Mungkin sambil dipersiapkan sesi ketiga, saya izin membacakan dulu profil dari Bapak Santoso Suwigno. Bapak Santoso Suwigno is the Senior Director Technical Services of VMware in Southeast Asia and Korea. He is an IT veteran with over 20 years of experience. He leads a team of high-performing and customer-focused solution consultants, as well as supervise professional service organization in the region. He also actively drives go-to-market strategy across the region. Prior to joining VMware, Bapak Santoso was a system engineering director of Asia at Citrix System and held various technical leadership and other technical roles with Dimension Data, Siemens, and MCSB. And also, Pak Santoso hold a master degree in electrical engineering from the Ohio State University, USA. During his free time, he enjoys reading and has growing interest in photography. Luar biasa, Pak. Oke, berikut saya akan persilakan Bapak Santoso Suwigno. Ini yang kita tunggu-tunggu selaku Senior Director Technical Service VMware Southeast Asia and Korea, untuk menjelaskan terkait dengan digital workspace, secure your data assets. Waktu dan tempat, kami persilakan, Pak Santoso. Terima kasih, Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan sedikit sharing khusus untuk the technology, di belakang layar semacam service offering dari mobile security yang Telkomsel offer. Tapi pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan opportunity-nya. Dan kedua juga atas sharing dan prinsip dari cyber security yang tadi Pak Anton juga sharing dan offering dari Pak Hanang. Right? So pertanyaan pertama, apa itu digital workspace? So kalau kita lihat, kalau kita tradisional, kita melihat kita kerja, work, kita harus ke kantor. So work, tapi kerja itu sebetulnya bukan tempat, it is not a place. Tapi kerja itu lebih ke arah aktivitas. Dan kalau kita mau produktif, kita bisa melakukan kerja dimanapun juga. Dan juga menggunakan device, end user client, apapun juga. So, untuk akses aplikasi-aplikasi dan data secara secure, secara aman. Right, so agendanya untuk sore hari ini ada 3 yang utama. Saya akan mulai dengan satu case study dari salah satu
premier company di dunia, so Singapore Airlines, bagaimana mereka menggunakan teknologi digital workspace untuk menunjang bisnis mereka. So, kedua, apa itu digital workspace dan teknologi dari VMware yang enable, yang memungkinkan ini bisa dicapai. Ketiga, supaya kita bisa visualisasi dan supaya lebih jelas manfaatnya, kita akan melakukan demo selama beberapa menit sebelum kita tutup dengan tanya-jawab di panel. So, pertama nih, so ini bisa kita dapatkan di informasi-informasi mulai dari Computer Weekly, mulai dari channel Asia, dan juga beberapa press release. Intinya, kalau kita lihat Singapore Airlines, mereka sebetulnya melakukan modernisasi transformasi digital cukup awal. So, karena mereka ada beberapa business challenges, so, terutama kalau kita lihat itu krunya Singapore Airlines mau yang ground atau mau yang air crew relatif usianya muda. So, mereka adalah generasi yang pakai mobile first. So, untuk attract mereka untuk join airlines dengan reputasi semacam Singapore Airlines, tetap saja mereka juga harus tahu cara untuk attract talent yang generasinya ini menggunakan mobile first. So, awal sejarah dari Singapore Airlines menggunakan teknologi dari VMware Workspace ONE, yang sebelumnya satu solusi dari segi mobile device management dan aplikasi manajemen namanya AirWatch, so sekarang kita semuanya rebrand dari Workspace ONE, itu dengan menggunakan electronic flight bag. Kalau kita sering-sering lihat, kalau film-film yang agak lama, pilot itu biasanya membawa tas koper yang agak besar. So, itu isinya semua dari flight information, dari cuaca, dari rute, dari segala macam. So, Singapore Airlines sejak awal sudah beberapa tahun menggunakan electronic flight bag information. So, jadi aplikasi yang dimana dimasukkan ke dalam tablet, daripada bawa koper berat dan berlembar-lembar, tinggal menggunakan aplikasi. Satu hal yang sudah sangat jelas, informasi ini adalah sangat-sangat sensitif. Dan as a matter of fact, airline industry security standard dan compliance itu sangat-sangat strict. Right? So, itu yang utama. Terus setelah mereka melihat, mereka mulai mengembangkan. Right? So, di luar 6.000 devices yang corporate issue, seperti tadi Pak Hanang juga cerita, ada 3 tipe devices, corporate issue devices, bring your own device, dan juga kios yang bebas. Right? Jadi di Singapore Airlines, 6.000, kurang lebih 6.000 plus corporate issue devices, termasuk yang untuk pilot. Right? So, yang mereka memungkinkan tahun lalu itu memberikan aplikasi akses dan juga personal access ke semua employees-nya, yang mana mereka membawa sendiri devices-nya. Lebih dari 14.000, bring your own devices. So, aplikasi apa yang mereka pakai? Aplikasi salah satunya itu banyak yang access-based, tapi mereka juga develop Singapore Airlines aplikasi sendiri. Right? So, yang berdasarkan natively mobile atau web-based aplikasi. Right? So, salah satu yang kita sering lihat, kalau mungkin kita setelah kondisi ini lebih membaik, Singapore Airlines, kita akan lihat air crew mereka itu ada laptop, ada mobile tablet, yang mereka ada aplikasi yang namanya SIA One. So, ini aplikasi yang di-run di atas platformnya Workspace ONE dari VMware, yang mana mereka bisa memberikan experience dan akses ke aplikasi dan data secara secure. So, kembali ke usernya. So, ini challenge-challenge yang kita sering lihat dari dunia IT untuk memberikan platform yang secure. Kalau kita lihat zaman sebelumnya, kita selalu kasih standar laptop image dari desktop OS atau laptop OS-nya ke usernya. Tetapi penggunanya, usernya, employees-nya sekarang mau menggunakan devices-devices yang pilihan mereka sendiri. So, tantangannya bagaimana mengakses business critical aplikasi dan terutama data secara secure from any devices, dari device apapun juga. So, kedua, bagaimana secara bisnis itu bisa berkembang, skill, so dari segi infrastruktur yang mendukung akses dari aplikasi dan data.
So ketiga, untuk memberikan kebebasan bagaimana kita melakukan self-service. So tadi juga dari Pak Hanang juga sharing bagaimana bisa over OTA untuk even provisioning device-device baru. Sama dengan VMware, sekarang kita dalam kondisi yang di banyak negara dalam kondisi semacam lockdown atau PSBB equivalent, itu bagaimana kita bisa cuma perlu ship device-nya ke employee-nya, kalau itu corporate issue devices, dan yang user perlu melakukan cuma melakukan dengan login, dengan email address, dan mereka akan download image yang sesuai dengan profil mereka. Right? So, untuk ini, ada dua sisi yang biasanya bertentangan, tapi dalam hal ini kita bisa menjembatani dengan VMware Workspace ONE. Right? So, di satu sisi yang dinamakan consumer experience, consumer simple, yang mana mereka mau mendapatkan kebebasan, mereka mau mendapatkan experience untuk menggunakan device dan aplikasi dan data di corporate. Yang sisi yang satunya lagi adalah dari segi enterprise, mau nggak mau ancaman-ancaman vulnerability, threat itu makin luas, makin digital akan makin luas karena makin terbuka. Ancaman mulai dari yang luar, ancaman juga yang dari dalam. So, ancaman dari dalam pun kita perlu protect juga, karena kebanyakan juga vulnerabilities-nya masuknya keluarnya dari dalam juga, dari dalam organisasi. So, itu yang perlu kita pastikan enterprise secure, sementara memberikan consumer simple. Teknologi apa di belakang layar ini? Tadi Pak Anton juga sudah sharing, so, jadi prinsip-prinsip cyber security. Pada dasarnya, itu sebetulnya security itu semacam personal hygiene, dan juga layered yang terutama ada framework yang dinamakan zero trust. Right? So, pada dasarnya di center itu adalah digital workspace, jadi platform digital yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas profesional kita. Right? So, first layer, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Anton, adalah usernya. User berarti siapa yang user berarti equivalent dengan identitasnya, dengan KTP-nya, dengan ID-nya. Right? So, identitas manajemennya bagaimana kita melakukan secure. Konsep zero trust intinya kita tidak percaya siapapun juga, kecuali user atau platform atau device atau aplikasi yang memang kita punya hak untuk akses dan memang authorized untuk akses. Ya, sisanya semuanya tidak akan boleh, tidak akan kita percaya. So, layer pertama adalah dari segi usernya. Usernya berarti dari segi identitasnya, bagaimana kita bisa mensecure identitasnya. Yang kedua dari segi aplikasinya. Aplikasi apa yang boleh diakses untuk user profile tertentu. Yang ketiga dari segi endpoint-nya. Kalau device-nya ini enroll, approve, kita bisa kasih akses yang lebih luas. Kalau device-nya misalkan kita pakai kios, kita itu tidak bisa dipercaya, kita akan ada keterbatasan apa yang bisa diakses, terutama dari segi data. So, yang keempat adalah dari segi network-nya. So, network sangat kritikal karena itu akan menjadikan platform, misalkan kalau kita akses dari Starbucks Wi-Fi, Wi-Fi-nya Starbucks, apakah itu aman untuk akses aplikasi-aplikasi yang personal, highly confidential. Right? Ini harus ditutup juga dengan dua sisi. Right? So, jadi satu dari trust network-nya, kedua dari segi insight dan data dan otomasi. Right, so itulah teknologi yang center dari digital workspace dari VMware Workspace ONE, yang mana kita menjembatani dan memungkinkan akses untuk aplikasi-aplikasi, mau Windows client server aplikasi, web aplikasi, atau mobile native aplikasi, right, so, atau some aplikasi yang legacy dari tipe yang perlu pakai Windows certain browser. Right, so untuk devices yang luas seperti yang Telkomsel juga offer, right, so jadi mau Apple iOS-based smart devices, atau Google Android-based, atau yang Microsoft Windows 10 dan kawan-kawan. Right? So, di center dengan untuk tidak tertutup untuk mobile saja, tetapi juga untuk desktop, laptop, misalkan Chromebook atau tipe Mac OS dan kawan-kawan. Jadi, secara singkat, teknologi dari Workspace ONE, biasanya use case-nya itu ada 4. Right? So, yang satu kita namakan Unified Endpoint Management. So, yang kedua, Simplify Secure Access dan Aplikasi Management. Ada 2 lagi, dan sebetulnya ada 1 lagi yang nanti saya akan bahas di berikutnya. Kalau kita lihat Telkomsel Mobile Security Service Offering, yang mana perlu mengamankan
email adalah business critical aplikasi, device-nya juga aplikasi-aplikasi lainnya. Sama mapping dengan teknologi dari VMware Workspace ONE. So ini yang teknologi enabler dan kenapa kita partnering bermitra kerja dengan Telkomsel untuk enable distributed workforce dan juga higher produktivitas di Indonesia. So saya akan bahas dua use case pertama. Pertama, Unified Endpoint Management. Apa itu Unified Endpoint Management? Jadi centralized management, full PC lifecycle kalau itu PC, kalau enggak mobile, right? So, dan terutama security-nya, right? So, keamanannya yang paling penting, dan tidak bisa dilupakan intelligent analytics-nya, right? So, dan bagaimana memberikan experience yang konsisten, mau dipakai dari device, mobile devices, tablet, atau dari laptop, atau dari Mac, atau dari kios, look and feel experience-nya itu harus sama, right? So, dan experience-nya dari user-nya tidak berbeda. Yang banyak dipakai terutama dari mobile security offering dari Telkomsel adalah dari segi mobile-nya untuk support iOS dan various Android variances. Nah, itu yang nomor satu. Dengan teknologi yang sama, by the way, kita juga support semua devices yang selama ini Windows 10 ke atas, Mac OS, dan juga Chrome OS. Right? So, juga IoT, seperti yang tadi Pak Hanang juga sebut sekilas. Ini use case-nya bisa tidak terbatas di satu device yang bring your own device atau corporate issue device, tetapi juga kios dan point of sales. Right, so zero trust again, apa yang menjadikan itu dari segi device itu aman, dan kita bisa centralized unified endpoint management. Of course, enkripsi, kalau ada enkripsi, kita tahu kita ada kuncinya, yang bisa akses. Kita juga bisa melakukan sesuatu dari segi passcode, right? So, dan beberapa konfigurasi, dan kita bisa extend semuanya, prinsipnya bukan dari segi device-nya saja, tapi juga dari data dan aplikasi. Yang kedua, yang banyak kita pakai dan contohnya sebetulnya, contoh yang pertama sebetulnya salah satu retail terkemuka di Indonesia, right? So, menggunakan ini untuk 15.000 store mereka. Right? So, bagaimana mereka menggunakan Unified Endpoint Management untuk melakukan tablet yang mana supervisor store-nya biasanya mereka pakai untuk promo-promo produk baru. Nah, terus yang kedua, mereka juga contohnya kalau kita lihat retail, salah satu retail di Indonesia yang terkemuka ini, mereka juga extend penggunaannya dengan menggunakan aplikasi yang secure access. Kalau dulu asalnya mereka menggunakan untuk deliver informasi promo untuk semacam training, sekarang mereka menggunakan akses-akses untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Right? So, intinya, bagaimana kita menggunakan aplikasi tanpa menggunakan makin banyak password untuk the different type of aplikasi yang mereka mau pakai. Right? So, ini juga salah satu aplikasi yang salah satu bank di Indonesia. Right? So, kita bisa sebut kalau OCBC NISP juga menggunakan teknologi yang kita sebut ini. Right? Apa itu dari segi mobile application management kapabilitas? Kita bisa untuk yang bring your own device dikasih containerisasi untuk dua tipe aplikasi yang personal, aplikasi mana yang company punya, right? So business critical aplikasi. Right? So otorisasi untuk melakukan instalasi di aplikasi yang mana, di kontainer yang mana, right? So dan deteksi dari kalau device-nya itu terkompromise. Right, so salah satu yang utama sebetulnya adalah conditional access. Jadi kenapa kita bisa kontrol kalau dari Starbucks, Wi-Fi tidak bisa akses beberapa aplikasi? Karena kita bisa melakukan framework untuk policy management, untuk security-nya, untuk keamanannya. Yang berdasarkan user, right, so, dan juga dari device-nya, kalau device-nya Android berarti aman. Right, so dari segi aplikasi yang boleh diakses, right, so, dan juga dari segi lokasi. Lokasinya di mana nih, dari LTE-nya Telkomsel atau dari corporate Wi-Fi atau dari public Wi-Fi. Right, so policy-nya kita bisa di-set sesuai dengan apa yang kita perlu set. Right, so dan juga dengan salah satu teknologi di data center dengan yang dinamakan NSX, kita even bisa kontrol application level access untuk aplikasi-aplikasi tertentu, bukan akses VPN keseluruhan. Right, so aplikasi-aplikasi yang paket dalam Workspace ONE ini juga yang mana tadi Pak Hanang juga sharing, right? So dari segi email, secure browser, dan juga secure content, right? So dari mana yang kontennya bisa aman dari segi datanya. Right, so itu secara singkat untuk
dua use cases-nya karena ada waktu yang agak terbatas dan kita juga belum melakukan demo. Tapi ada tiga use case sebetulnya, dua use case yang saya mau sharing juga untuk modernisasi Windows 10 Management dan Security, dan juga untuk akses yang banyak dipakai pada kondisi yang saat ini, yang dinamakan virtual desktop and virtual aplikasi. Nah, bisa nanti kita diskusi lebih lanjut, dan juga menggunakan intelligent dan data analitik untuk melakukan security keamanan yang lebih lanjut. Right, so sesi berikutnya saya akan pas ke Frederick, rekan saya, untuk melakukan sedikit demo supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih lengkap. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, tadi nama saya Frederick Yolanda, dan saat ini saya akan coba untuk membantu dari Pak San untuk kita bisa coba mendemokan kapabilitas yang dimiliki oleh Workspace ONE menggunakan device Android di sini, seperti yang mungkin cukup banyak digunakan di Indonesia sekarang ini sih. Nah, kita coba lihat di sini. Dari sisi layarnya, kita lihat ini merupakan layar yang umum yang terdapat pada Android sekarang ini. Namun kita lihat bersama bahwa di sini ada suatu folder yang dinamakan dengan folder work di sini. Nah, cuman folder work ini kita lihat bahwa semua aplikasinya itu dia gray. Dan pada saat kita coba buka aplikasinya, kita tidak akan bisa membuka aplikasi tersebut di situ. Nah, apa yang terjadi karena sebenarnya semua aplikasi dan data yang terdapat di folder work ini semuanya itu encrypted. Jadi itu nggak akan bisa sembarang dibuka di sini. Nah, cara untuk membukanya gimana? Kita pertama kali kita perlu aktifkan dulu yang dinamakan dengan work mode di sini. Pada saat kita aktifkan di sini, nah kita lihat bahwa aplikasi-aplikasinya di sini sudah tidak lagi gray dan sudah dapat dibuka di situ. Nah, cuman yang membedakan adalah semua aplikasi-aplikasi ini dia benar-benar separate dengan aplikasi-aplikasi personal yang kita miliki. Dalam arti kata lain, semua datanya yang kita simpan di sini dia nggak akan bisa nyebrang environment personal dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kamera, kita foto dengan menggunakan kamera personal di aplikasi, itu tidak akan bisa terbuka di work environment dan juga sebaliknya. Situ sih. Nah, pada saat kita mau mencoba untuk membuka aplikasi di sini, sebagai contoh, saya akan membuka suatu aplikasi di sini, dinamakan dengan Workspace, kita akan dimintakan suatu password lagi di sini. Nah, password ini akan dimintakan hanya untuk pertama kali saja. Pas kita bukanya, setelah itu dia nggak akan dimintakan lagi. Cuman lebih kepada arah, jadi kita memiliki suatu security yang terpisah dengan device yang kita miliki sekarang. Jadi tadi dari sisi security juga akan menambahkan dari sisi secure access ke aplikasi-aplikasi enterprise yang kita miliki. Nah, kita coba kita masukkan password bersama di sini. Nah, begitu kita masukkan password, di sini yang terjadi adalah kita membuka suatu application katalog di mana kita bisa melihat aplikasi-aplikasinya nanti di sini adalah berupa aplikasi dia native yang berupa Android aplikasi itu sendiri, ataupun juga dia aplikasi-aplikasi yang berupa Windows application, desktop applications, yang dapat kita streaming melalui server di situ, yang servernya bisa kita letakkan on cloud ataupun on premise, dan juga berupa web link di sini. Nah, web link-nya yang membedakan adalah di web link-nya nanti kita akan sudah terikat dengan SSO, single sign-on, sehingga pada saat kita membuka suatu website, kita tidak akan dimintakan lagi username dan password. Gitu, dan juga kita ada yang dinamakan dengan per app VPN. Jadi pada saat kita buka link tadi akan langsung kita connect ke VPN yang dimiliki di kantor kita. Tapi VPN tersebut hanya connect di aplikasi yang ada di work folder ini dan bukan di aplikasi yang di personal kita. Nah, kita coba contohkan sekarang, kita akan coba untuk masuk ke aplikasi yang merupakan desktop applications. Di sini sebagai contoh, kita akan membuka di sini ada Access 2016. Kita buka bersama di sini. Di sini dia akan membuka suatu aplikasi yang dinamakan dengan VMware Horizon, di mana di sini kita akan men-streaming aplikasi yang dia berupa Windows applications, sehingga dalam arti kata lain kita juga akan dapat melakukan pekerjaan di mana pekerjaan itu tadinya dilakukan dalam desktop applications, tapi saat ini kita juga bisa lakukan di mobile devices yang kita miliki. Ini sebagai contohnya di mana dari sisi aplikasi akses kita terbuka dan kita bisa langsung melakukan pekerjaan di sini. Nah, untuk contoh dari sisi aplikasi lainnya, di sini adalah kita bisa melihat, yaitu dari sisi mobile apps di sini. Sebenarnya di mobile apps-nya kita seakan-akan memiliki suatu enterprise play store di situ. Jadi kalau kita memiliki suatu aplikasi-aplikasi enterprise di mana kita nggak ingin publish ke publik di situ, nah kita bisa memiliki suatu kayak play store sendiri di mana dari sisi user kita bisa download ke handphone mereka masing-masing, tapi juga balik lagi tadi semua aplikasinya tersebut dan datanya akan encrypted dan terpisah dari environment personal yang mereka miliki. Nah, yang terakhir mungkin saya akan coba
tadi bagaimana dari sisi link, yaitu website, saya akan membuka suatu site di mana ini merupakan site intranet yang tidak dipublish ke luar, ke internet. Kita akan membuka di sini HR form namanya, di mana pada saat kita buka di sini, dia akan langsung connect ke VPN kantor di situ, di mana otomatis dia akan bisa membuka link intranet tersebut. Di situ tanpa kita perlu ada suatu agent buat VPN lagi di sana. Dan juga kita tidak lagi dimintakan buat username dan password buat kita bisa connect ke VPN tadi di situ. Nah, ini kita lihat bersama, kalau misalkan sekiranya kita buka link ini dengan menggunakan browser yang merupakan browser personal kita, link itu tidak akan bisa terbuka di situ. Jadi itu yang membedakan dari antara yang tadi kita link yang kita miliki dari sisi Workspace ONE dengan yang personal kita. Nah, sebenarnya masih cukup banyak dari kapabilitas yang kita miliki di sini di Workspace ONE, cuman karena keterbatasan waktu, cukup sekian dulu yang saya demokan. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kita kembali, kita bisa demokan atau lebih detailnya lagi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, Fred. Ya, itu aja sesi dari VMware. Kembali ke Mas Dian. Oke, Pak. Terima kasih Pak Santoso, Mas Fredrik. Luar biasa. Ini simpel banget ya, Mas. Menu-menunya juga mudah, easy banget untuk dipahami gitu ya. Ini luar biasa karena memang dari awal sampai dengan akhir ini sepertinya ini cukup berkesinambungan gitu kan. Bagaimana pentingnya cyber, lalu bagaimana Telkomsel dengan VMware memberikan solusi terbaiknya. Sepertinya ini harus kolaborasi nih Pak Anton nih. Oke, saya menyapa dulu attendees. Ini sudah ada 160 peserta. Terima kasih banyak yang sudah join. Dan setelah ini ada short polling. Mungkin teman-teman tim boleh ditampilkan untuk short pollingnya. Saya kasih waktu 2 menit untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengisi sedikit polling yang masih berkaitan dengan topik mobile security ini. Mungkin bisa diisi, silakan. Sambil menunggu polling, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih Pak kepada Pak Anton Setiawan yang sudah hadir, juga Pak Hanang. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Hanang lalu Pak Santoso Swigno sudah menyempatkan hadir juga di webinar kali ini. Terima kasih banyak. Oke, cukup untuk pollingnya. Silakan ditutup dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sedikit update mungkin sebelum saya tutup. Ada sedikit update yang masih berhubungan dengan materi kita di webinar kali ini. Jadi selama masa darurat nasional pandemi COVID-19 ini, Telkomsel memberikan penawaran khusus, mungkin nanti bisa ditampilkan, penawaran khusus bagi pelanggan-pelanggan korporat yang ingin berlangganan untuk solusi seperti ini ya. Jadi kita memberikan gratis layanan untuk mobile security ini berlaku mulai dari 16 April sampai dengan 20 Mei. Jadi lumayan panjang. Ini bagi perusahaan atau korporasi yang berminat untuk mencoba apply untuk mobile security ini, kita kasih periode gratis sampai dengan 20 Mei. Caranya sangat gampang banget. Jadi hashtag di rumah terus aman ini tetap kita campaignkan terus, di mana corporate atau PIC corporate bisa langsung mengunjungi website kami di http://tsel.me/mobile security. Di sana akan ada field inquiry, tinggal dimasukin aja data-datanya. Lalu nanti ada account manager kami di Telkomsel yang siap dari mulai Aceh sampai ke Papua. Ini bisa nge-handle dan memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, selain ini juga Telkomsel memberikan ada satu lagi penawaran khusus lagi bagi pelanggan korporasi terkait dengan CloudX dan special package untuk society seperti ini. Ini juga bisa langsung input di form inquiry di tsel.me/CloudX. Nanti account manager juga akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi, memberikan solusi-solusi kira-kira solusi apa nih yang pas untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sebelum saya tutup, mungkin informasi layanan Telkomsel hingga acara terbaru yang baru saja kita lakukan ini. Ini Bapak Ibu dapat langsung mengunjungi website kita di http://tsel.me/mobile-security maupun langsung di sosial media kita di tsel_mybusiness di seluruh platform sosial media di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan YouTube. Demikian acara webinar digital Workspace Secure Your Data Access. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian.
Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada 3 pembicara yang luar biasa, dan attendees yang sampai dengan detik ini masih manteng terus ya di 129 peserta, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah join di webinar sore hari ini. Atas nama panitia yang bertugas, dengan kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir. Saya, Dian Darmawan, pamit undur diri dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa.